Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali kita dalam seri pembelajaran rangkaian listrik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tentang metode analisis nodal. Sebagai pengingat, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita sudah membahas dari mulai definisi dasar rangkaian listrik. Kemudian kita lanjutkan ke hukum dasar rangkaian listrik, di mana di situ kita membahas tentang hukum Ohm, hukum tegangan Kirchhoff atau KVL, hukum arus Kirchhoff atau KCL. Di pertemuan terakhir kita membahas tentang salah satu metode analisis rangkaian listrik, yaitu analisis mesh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas metode analisis yang lain. Ini adalah metode analisis yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini, yaitu metode analisis nodal. Kita bahas pertama tentang prosedur umum analisis nodal, dan di sini di sebelah kanan ada rangkaian sebagai ilustrasi untuk membahas prosedur analisis nodal. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita lihat rangkaiannya dan kita lihat atau kita tentukan node yang ada pada rangkaian tersebut. Sebagai pengingat, node adalah titik temu dari dua atau lebih komponen pada rangkaian listrik. Nah, di rangkaian ilustrasi ini kita melihat ada 3 node ya. Yang pertama di sebelah atas yang kiri itu ada node 1, kita sebut begitu. Kemudian di sebelah kanan atas ada node 2 dan di bawah ada node 3. Nah, dari node yang ada, kita tentukan atau kita pilih salah satu sebagai titik referensi atau node referensi. Kriterianya atau cara menentukannya, kita bisa memilih node yang memiliki jumlah komponen terbanyak sebagai titik referensi. Atau kita bisa juga gunakan node yang terhubung gitu atau ada tanda atau lambang ground rangkaian. Seperti contoh pada ilustrasi ini, di sini ada simbol ground rangkaian seperti ini. Ini adalah simbol ground rangkaian. Untuk informasi, ground pada rangkaian itu ada beberapa simbol ya. Di antara di sini ada 2 yang kita contohkan di sini. Yang sebelah kiri ini adalah simbol ground rangkaian dan sebelah kanan ini adalah simbol chassis ground. Yang mana chassis ground itu biasanya nanti kalau pada rangkaian, pada implementasinya itu dihubungkan dengan chassis dari peralatan elektronik yang mengandung rangkaian tersebut. Nah, pada analisis biasanya simbol yang digunakan adalah ground rangkaian seperti ini. Dan di sini kita jumpai lambang seperti itu ya, ground pada rangkaian, dan itu terletak pada node 3. Sehingga kita pilihlah node 3 ini sebagai node referensi. Ya, di sini V-nya adalah 0 atau tegangannya atau potensial listriknya adalah 0. Kemudian node yang lain kita beri notasi tegangannya, yaitu di sini di node 1 adalah V1, di node 2 adalah V2. Oke, itu sebagai langkah pertama. Kita tentukan node-node yang ada dan kita pilih node referensi sebagai node yang kita anggap potensial listriknya adalah 0. Kemudian langkah kedua adalah gunakan KCL dan hukum Ohm pada setiap node selain node referensi. Jadi kita nanti akan gunakan KCL ya, kita terapkan KCL pada node V1 dan pada node V2. Sedangkan pada node V3 tidak kita terapkan KCL karena node V3 ini adalah node referensi. Jadi ingat ya, untuk nanti penerapan KCL dan hukum Ohm-nya hanya pada node yang bukan node referensi. Nah, dari situ nanti kita akan memperoleh persamaan nodal. Kalau pada ilustrasi rangkaian di sini berarti nanti persamaan nodalnya itu ada 2, yaitu persamaan nodal yang melibatkan atau berada pada V1 dan persamaan nodal V2. Nah, dari persamaan nodal yang diperoleh itu kita selesaikan.
Nah, itu adalah sebagai prosedur umum analisis nodal. Cukup singkat ya, hanya 3 langkah. Tapi nanti tentu kompleksitasnya sangat tergantung kepada rangkaian yang ada. Oke, ini adalah contoh penerapan analisis nodal. Masih kita gunakan ilustrasi rangkaian yang sama seperti pada slide sebelumnya. Di sini kita menjumpai, ya, sudah dibahas pada slide sebelumnya ya, bahwa terdapat 3 node, yaitu node 1, 2, dan 3, dan kita pilih node 3 itu sebagai titik referensi. Jadi V3-nya sama dengan 0. Kemudian langkah kedua tadi, gunakan KCL dan hukum ohm pada node yang bukan node referensi, yaitu node V1 dan node V2, atau node 1 dan node 2. Nah, kita lihat satu persatu. Pada node 1, sesuai dengan KCL bahwa jumlah arus yang menuju dan meninggalkan node itu sama dengan 0, atau arus yang menuju sama dengan arus yang keluar gitu ya, arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Maka kita dapatkan di node 1 itu arus yang terlibat ada I1 keluar, I2 keluar, dan ada IG yang berasal dari sumber arus ya, arahnya masuk. Sehingga di sini kita dapatkan I1 plus I2 minus IG. Ini IG kita beri minus karena dia berbeda arahnya dengan I1 dan I2. Sama dengan 0. Oke. Nah, dengan menggunakan hukum ohm ya, kita dapat I1 dan I2. Ya, I1 kita lihat di sini itu adalah tegangan pada R1 dibagi dengan R1. Tegangan pada R1 tidak lain adalah V1 dikurangi V di sini V3. Dan V3 ini 0, berarti ini adalah V1 dibagi R1. Sedangkan I2 itu adalah tegangan pada R2, yaitu V1 dikurangi V2 dibagi dengan R2. Nah, di sini. Oke, sehingga dengan cara begitu I1 dan I2 kita ganti ya, sesuai dengan persamaan yang kita peroleh dari hukum ohm. I1 adalah V1 dibagi R1, kemudian I2 V1 dikurangi V2 dibagi R2, kemudian IG-nya langsung kita tulis karena IG nanti biasanya sudah merupakan satu nilai arus tertentu. Oke, jadi ini kita peroleh persamaan pertama dari node 1, yaitu kita beri tanda persamaan 1 strip 1. Selanjutnya kita akan memberikan perhatian ke node 2. Pada node 2, ya, sama dengan sebelumnya, jumlah arus yang menuju dan meninggalkan sama dengan 0, sesuai dengan KCL. Sehingga di sini kita dapatkan I2 dan I3 ya, jadi minus I2 plus I3 sama dengan 0, atau I3 sama dengan I2. Oke, dengan menggunakan hukum ohm seperti ini, ya, kita dapatkan sebelumnya ya bahwa I2 itu adalah V1 dikurangi V2 dibagi R2. Sedangkan I3, kita lihat di sini adalah V2 dikurangi 0 dibagi R3. Oke. Nah, di situ I2 karena ini minus ya, berarti nanti kita pertama cara memasukkannya harus kita kasih dalam kurung dulu di sini. Kasih kurung gitu ya. Berarti minus dalam kurung V1 min V2. Ya, sehingga kalau minusnya itu kita masukkan, yang V2 jadi positif karena dia minus dikalikan dengan minus jadi positif. Sedangkan V1-nya jadi negatif. Dibagi dengan R2. Berikutnya yang I3 adalah V2 dibagi R3. Sehingga kita dapatkan persamaan seperti ini. Dan ini menjadi persamaan yang kedua. Kita beri tanda 1 strip 2. Oke, nah dari dua persamaan ini, kita tahu bahwa jumlah variabel yang belum diketahui ada 2, yaitu V1 dan V2. Sehingga dengan menyelesaikan dua persamaan ini, yaitu persamaan 1 strip 1 yang kita peroleh dari node 1 ini, dan persamaan 1 strip 2 yang kita peroleh dari node 2, maka kita akan memperoleh variabel V1 dan V2. Nah, kalau V1 dan V2 sudah kita peroleh, maka selanjutnya kita bisa menggunakannya untuk mencari arus I1, I2, dan I3
sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Yaitu sebagai contoh penerapannya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal dengan perhitungannya sekalian. Ya, sebagai contoh soal, di sini ada sebuah rangkaian. Di sini yang diminta adalah mencari tegangan tiap node. Berarti di sini kita lihat ada node 1 dan ada node 2. Berarti nanti kita mencari tegangan di node 1. Kita sebut saja nanti di sini adalah V1 dan di sini adalah V2. Seperti ilustrasi di sini. V1, V2. Oke, sebagai langkah pertama adalah menentukan node yang ada pada rangkaian. Ya, Anda lihat di sini pada gambar ini, node yang sudah kita tentukan ada V1, kemudian V2, dan di bawah ada satu node, dan di bawah ini terhubung dengan simbol ground rangkaian. Sehingga yang bawah ini kita gunakan sebagai node referensi, dan V-nya adalah 0 atau tegangannya adalah 0. Selanjutnya, ya, karena kita punya dua node selain node referensi, berarti nanti kita akan dapatkan dua persamaan. Mari kita lihat. Pada node V1, kita gunakan KCL dan hukum Ohm. Di sini arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, ya. I1 itu sama dengan I2 ditambah I3. Anda bisa gunakan KCL seperti ini, atau bisa juga gunakan misalnya I2 tambah I3 minus I1 sama dengan 0. Nah, bisa juga begitu. Bisa juga dengan langsung seperti ini, bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, kalau kita masukkan masing-masing, ya, di sini I1 itu tidak lain adalah sama dengan sumber arus 5 ampere. Sini, ya. Karena dia ya sejajar, ya, satu jalur begitu, ya, sehingga I1-nya sama dengan 5 ampere. Oke, kemudian I2 itu kita cari dengan hukum Ohm, yaitu V1 dikurangi V2 dibagi dengan 4. Oke. Sedangkan I3 adalah V1 dikurangi 0 dibagi 2. Oke, seperti ini. Nah, kalau ini kita kalikan dengan 4, ya, kedua ruas ini kita kalikan 4, ya, untuk menghilangkan penyebutnya ini kita kalikan 4, maka kita peroleh di sini 20, 5 kali 4, ya, 20 sama dengan V1 minus V2 ditambah 2 V1. Jadi, kemudian ini bisa kita atur ulang, ya, posisinya V1-nya kita satukan begitu, ya, sehingga kita dapatkan 3V1 dikurangi V2 sama dengan 20. Dan ini adalah persamaan pertama yang kita peroleh. Kita beri tanda 1/3, ya, persamaan 1/3. Oke. Berikutnya pada node V2. Di sini ada 4 arus yang terlibat, ya, mulai dari I2, I5, kemudian I4 dan I1. Arus yang masuk adalah I2 dan I4. Yang keluar I5 dan I1. Jadi I2 ditambah I4 sama dengan I1 tambah I5. Seperti ini. I2 kita peroleh bahwa I2 adalah V1 dikurangi V2 dibagi dengan 4. Resistansinya, ya. Oke, kemudian I4 sini. Nah, karena ini sejalur dengan sumber arus 10 ampere, maka kita bisa langsung peroleh bahwa I4 itu adalah 10. I1-nya sama dengan sebelumnya, yaitu 5. Kita tuliskan di sini. Nah, kemudian I5 adalah V2 dikurangi 0 dibagi dengan 6. Oke, untuk menghilangkan penyebutnya, di sini ada 46. Kita cari kelipatan persekutuan terkecilnya, yaitu 12. Ya. Kita kalikan dengan 12. Di sini semua ruas kita peroleh 3V1 dikurangi 3V2 ditambah 120 sama dengan 60 ditambah 2V2. Kita atur persamaan ini, kita kumpulkan, ya, yang variabelnya sama.
kita dapatkan minus 3V1 ditambah 5V2 sama dengan 60. Dan ini adalah persamaan yang kedua yang kita peroleh. Kita beri tanda persamaan 1/4. Nah, kita sudah punya dua persamaan ya, dan dua variabel yang kita cari, ya, persamaan 1/3 dan persamaan 1/4. Kemudian variabel yang kita cari juga ada dua, yaitu V1 dan V2, sehingga kita bisa selesaikan persamaan tersebut. Misalnya di sini kita gunakan eliminasi, ya, sehingga kita tambahkan persamaan 1/3 dan 1/4 untuk mengeliminasi V1 ya. Oke, kita tambahkan seperti ini, kita peroleh 4V2 sama dengan 80 atau V2-nya sama dengan 20 volt. Nah, kalau sudah kita peroleh V2, kita bisa substitusikan ya V2 ini baik ke persamaan yang pertama ataupun yang kedua. Misalnya kita masukkan yang pertama ya, sehingga kita peroleh seperti ini. Kita dapatkan V1 adalah 40 dibagi 3 atau 11,33 volt. Ya, jadi dari sini kita sudah peroleh masing-masing tegangan pada node, yaitu V1 dan V2. Untuk I2, I3 dan seterusnya tidak kita cari karena tidak ditanyakan. Oke, ini bahasan yang selanjutnya yaitu untuk analisis nodal dengan sumber tegangan. Nah, kalau Anda mengingat ya, pada pertemuan sebelumnya itu kalau waktu kita membahas analisis mesh, kita membahas khusus analisis mesh ketika ada sumber arus. Nah, begitu juga ini ya, analogi dengan itu, maka pada analisis nodal juga kita bahas khusus ketika pada rangkaian terdapat sumber tegangan. Nah, bagaimana pengaruhnya? Perhatikan ilustrasi rangkaian di sebelah sini. Di sini ada dua sumber tegangan dan keduanya ini memberikan pengaruh yang sedikit berbeda begitu ya, walaupun pada dasarnya sama, sehingga kita disebut ini dengan dua kasus ya. Kasus pertama, coba kita perhatikan pada sumber tegangan 10 volt. Di sini itu menghubungkan antara node V1 dengan node referensi ya, jadi sumber tegangan di sini, ini sebagai kasus pertama adalah sumber tegangan itu menghubungkan titik referensi dan titik bukan referensi. Nah, di sini karena di sini itu 0, ya, tegangannya 0, potensialnya 0, dan ada sumber tegangan di sini, maka kita bisa langsung peroleh nilai tegangan V1. Karena di sini 0, di sini tentu sesuai dengan tegangan ini ya, sumber tegangan ini ya, kutub positifnya di sebelah yang dekat dengan V1. Berarti V1 itu 10 volt lebih tinggi daripada yang bawah. Karena di bawah ini 0, berarti yang atas itu 10 volt. Karena dia 10 volt lebih tinggi. Ya, tanda plusnya, ingat tanda plusnya di V1. Oke, sehingga kita dengan meninjau di sini, di sumber tegangan yang 10 volt ini, langsung kita bisa ketahui bahwa V1-nya itu adalah 10 volt. Oke, bagaimana kasus yang kedua pada sumber tegangan 5 volt? Pada sumber tegangan 5 volt ini menghubungkan antara V2 dan V3, dan dua-duanya bukan titik referensi, ya, bukan node referensi. Sehingga ini kita bisa buat super node. Nah, kalau sebelumnya Anda masih ingat ada istilah super mesh ya. Nah, di sini juga ada super node, yaitu node yang merupakan gabungan gitu antara V2 dan V3. Nah, pada super node ini juga berlaku KCL. Sehingga kita lihat di sini pada super node arus yang terlibat ada I1, I2, I3 dan I4. I1 masuk, I2 keluar, I3 keluar, I4 masuk. Sehingga berdasarkan KCL ya, arus masuk sama dengan arus keluar, kita dapatkan I1 ditambah I4. Itu sama dengan I2 ditambah I3. Nah, I1 itu kita peroleh dari hukum Ohm, kita terapkan hukum Ohm di sini ya, di resistor 2 ohm. Jadi kita dapatkan di sini I1 adalah
V1 dikurangi V2 dibagi 2. Oke. Sedangkan I4 ini melewati resistansi yang ada di atas ini 4 ohm. Jadi I4 itu adalah sini V1 dikurangi mana ujung satunya? Sin V3 ya, dikurangi V3 dibagi dengan 4. Oke. Itu adalah I4. Selanjutnya I2, di sini I2. Kita lihat di sini, nah ini dia. I2 adalah V2 dikurangi 0 dibagi 8. Oke, sedangkan I3 adalah V3 dikurangi 0 dibagi 6. Oke, kita tuliskan semua di sini. Jadi ini kita sudah dapatkan persamaan pada supernode. Dan pada supernode ini, ya, di mana di situ terdapat V2 dan V3, ya, dengan adanya sumber tegangan 5 volt di sini, kita tahu bahwa V2 itu lebih tinggi 5 volt daripada V3. Jadi V2 dikurangi V3 itu 5 volt. Atau dengan kata lain, V2 adalah V3 ditambah 5 volt. Ini. Oke. Nah, ini sebagai contoh soal yang kedua, di mana di sini terdapat rangkaian yang mengandung sumber tegangan, dan kita akan menerapkan supernode di sini. Di sini kita diminta untuk mencari tegangan V, yaitu tegangan pada resistor 4 kilo ohm. Kemudian kita terapkan ya sebagai langkah untuk mencari jawabannya. Kita tetapkan ada node yang bawah, yang mana ini merupakan node referensi. Kemudian di atas ada node V1, kita sebut seperti itu. Kemudian di sini kita sebut sebagai V. Kenapa ini V? Tidak kita beri misalnya V3 gitu misalnya, karena kita sesuaikan dengan pertanyaannya. Di sini adalah V. Ya langsung saja kita namakan di sini dengan notasi V. Oke. Di antara node yang di sini V2 dengan referensi itu terdapat sumber tegangan 20 volt. Ya. Sumber tegangan 20 volt. Sehingga ini bisa kita nanti langsung peroleh V2. Karena dia lebih tinggi 20 terhadap referensi. Sedangkan di sini antara V1 dan V itu terdapat sumber tegangan 3 volt, sehingga kita juga bisa menerapkan di sini supernode V1V. Kita lihat, oke, di sini karena di sini adalah ada sumber tegangan, gitu ya. Node yang di sini ada sumber tegangan 20 volt, artinya V2 itu 20 volt lebih tinggi daripada referensi. Dan karena referensinya kita anggap tegangannya adalah 0, sehingga kita dapatkan V2 adalah 20 volt. Kita bisa langsung peroleh. Kemudian di sini kita buat supernode ya. Di sini. Dan pada supernode ini kita dapatkan bahwa V1 itu lebih tinggi 3 volt dibandingkan dengan V. Sehingga kita bisa tuliskan V1 sama dengan V ditambah 3. Oke, seperti itu. Nah, kita menerapkan KCL-nya di mana? Kita tidak perlu menerapkan KCL di sini, karena di sini V2 sudah kita peroleh. Nah, kita menerapkan KCL di supernode ini, di supernode antara V1 dan V. Dimana kalau kita terapkan di situ dan kita terapkan juga hukum Ohm, di situ kita bisa langsung peroleh bahwa di sini ada arus yang terlibat, yaitu yang melewati 6 kilo ohm. Nah, arusnya ini kita nyatakan di sini adalah V1 dikurangi V2 dibagi 6 kilo ohm. Nah, berarti ini kita anggap ini keluar gitu ya, dari supernode. Kemudian yang bawah ini juga kita anggap keluar. Kita peroleh V1 dibagi V2. V1 dibagi 2 kilo ohm. Resistansinya ya. Oke, berikutnya ada arus di sini yang juga terlibat dengan supernode. Nah, di sini adalah V1 dibagi dengan 4 kilo ohm. Kemudian yang terakhir di sini ada
sumber arus, berarti arusnya di sini adalah 6 mA. Kita bisa langsung tuliskan di sini sama dengan 6 mA atau 6 mili. Oke, seperti itu. Nah, ini harusnya 6 mili ya, 6 mili. Oke, selanjutnya kita sudah peroleh persamaan seperti ini dan kita masukkan. Ya, V1 kita sudah dapat ya dari analisis sebelumnya ini bahwa V1 adalah V ditambah 3. Ya, tambah 3. Kemudian V2 itu juga sudah kita peroleh yaitu 20 volt. Kita tuliskan di sini V2 adalah 20. V1 kembali kita tuliskan V plus 3. Di sini adalah V saja. Kita tuliskan langsung V saja. Nah, kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, karena ini ada satu variabel yang tidak diketahui. Hanya satu variabel yang tidak diketahui, yaitu variabel V. Sehingga kita cukup dengan satu persamaan ini saja, kita bisa menyelesaikannya. Nah, dengan menyelesaikan persamaan ini ya, dengan cara seperti yang diilustrasikan di contoh sebelumnya ya, dengan mengalihkan dengan bilangan tertentu kedua ruasnya, kemudian kita atur persamaannya itu, ya, variabelnya kita kumpulkan, kita peroleh bahwa V-nya itu adalah 8 volt. Nah, dengan demikian yang ditanyakan di sini sudah kita peroleh ya bahwa V-nya itu adalah 8 volt. Oke. Itu adalah contoh kedua dan ini mengakhiri pembahasan kita tentang analisis model. Selanjutnya di sini ada latihan ya. Anda diminta untuk mencari tegangan ya, pada tiap node. Nah, ada nomor 1, kemudian nomor 2, dan ini ada nomor 3, di mana di nomor 3 Anda diminta untuk mencari V dan I. Dan di nomor 3 ini ada sumber tegangan, ya, sehingga nanti Anda bisa menerapkan super node di sini. Ini sebagai latihan, dan untuk mengecek jawaban Anda, di sini juga disertakan kunci jawaban untuk verifikasi hasil latihan Anda. Baik, saya kira itu saja sebagai pertemuan kita kali ini yang membahas tentang metode analisis model. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.